Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahu. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadiratnya. Karena limpahan nikmatnya lah kita bisa melaksanakan sebagian titah dan perintahnya. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam catatan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang menjadi rujukan para sahabat. Apapun persoalan kehidupan, masalah hutang datang kepada Nabi, minta amalan. Putra baru dilahirkan, minta ditahnik, disuapi sama Nabi, diberi madu. Tidak punya jodoh, datang kepada Nabi. Berbagai persoalan yang dihadapi para sahabat datang kepada Nabi. Itu mencerminkan betapa cintanya para sahabat kepada Nabi SAW, sehingga berbagai persoalan selalu curhat kepada beliau. Salah satu dari sekian sahabat adalah seorang sahabat yang diceritakan oleh Siti Aisyah dalam Asbabun Nuzul. Dia datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini kalau jauh darimu selalu rindu, ingin selalu berjumpa denganmu. Bahkan kecintaan saya kepadamu lebih dari kecintaan saya kepada orang tua saya dan kepada putra-putri saya. Tapi yang saya khawatirkan adalah nanti pada hari kiamat saya tidak berjumpa lagi denganmu, karena tentu engkau tempatnya istimewa. Mungkin istilahnya beda level, dan saya tidak berjumpa lagi denganmu." Jadi sahabat khawatir orang yang paling dia cintainya tidak berjumpa lagi nanti pada hari kiamat karena beda makom. Nabi saat itu tidak menjawab sampai turun ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69, menjawab keraguan sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat kepada mereka, baik dari kalangan para nabi atau orang-orang yang jujur dan benar, serta para syuhada, para pejuang Islam, wassolihin, dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik sahabat. Allah langsung menjawab keraguan sahabat yang khawatir nanti pada hari kiamat tidak berjumpa dengan Nabi, dengan mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat di antara mereka,
baik dari kalangan para nabi, orang yang jujur dan benar, para syuhada pejuang Islam, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah sebaik-baik sahabat. Jadi kalau begitu setiap kita punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama. Nanti berkumpul dengan para nabi, nanti berkumpul dengan siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar, para syuhada serta orang-orang yang soleh. Kuncinya adalah wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Bahkan disadari atau tidak, langsung atau tidak, kita selalu memohon dalam doa ingin mengikuti jalan mereka. Dalam Al-Fatihah yang selalu kita baca, kita selalu memohon kepada Allah dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jadi jalannya orang-orang yang Kau anugerahi nikmat kepada mereka. Sepakat ulama tafsir, maksud dari doa tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat, adalah merujuk ke surah An-Nisa 69, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur dan benar, para syuhada serta orang-orang yang saleh. Jadi pada saat kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita atau di luar sholat kita, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan orang-orang yang saleh serta jalannya orang-orang yang jujur. Jadi kalau sehari semalam 5 waktu sholat 17 rakaat 17 kali kita memohon kepada Allah agar diberi jalan para nabi, jalan para syuhada dan yang lain. Belum ditambah barangkali sholat-sholat sunnah, ada rawatib, ada tahajud, ada duha, ada witir, ada hajat, dan berbagai sholat sunnah yang lain. Tidak kurang barangkali kalau kita coba kalkulasi 50 kali sholat sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi. Sekaligus barangkali kita memohon berkumpul dengan mereka nanti pada hari kiamat, tentu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Sebagian ulama tafsir adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi yang maghdub, yang dimurkai karena kesombongannya. Bahkan terkenal yang yasuddu an sabilillah wa yaqtulunal anbiya, menghalang-halangi jalan menuju Allah dan membunuh para nabi. Itu karakter mereka. Waladolin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Sebagian ulama tafsir merujuk kepada orang-orang Nasrani yang sudah menerima ajaran yang sudah tersesatkan dari para pendeta sebelumnya. Dan kita menutupnya dengan mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa dan harapan kami. Jadi setiap kita sekali lagi punya harapan untuk berjumpa dengan para nabi. Kuncinya adalah wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam doa. Dan salah satu nama Al-Fatihah dari sekian nama Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang dalam sholat, setiap rakaat kita harus baca. Diulang dalam zikir, diulang dalam doa, selalu ditutup dengan Al-Fatihah. Dan diulang dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam munajat, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai persoalan kita sekalian. Hadirin rahimakumullah. Taat kepada Allah bisa kita merujuk ke salah satu ayat Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alimudillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah, dijadikan mereka itu hina dimanapun berada kecuali hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi seandainya kita renungkan, kita tafakuri, kenapa kita banyak gagal, tidak berhasil, malah cenderung dihinakan, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hablum minallah dan hablum minan nasnya belum maksimal. Karena dengan tegas Allah menyebutkan duribat alimudillah, dimanapun mereka akan dihinakan, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali yang hubungan dengan Allahnya baik dan hubungan dengan sesama dengan mereka mesra atau baik.
Tentu hubungan dengan Allah teladan utamanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala amat sangat ekstrim bahkan. Itu laporan para sahabat. Bilal bin Rabah pernah di penghujung malam ketika menanti Nabi melaksanakan sholat subuh. Sebelum sholat subuh, Bilal menyengaja datang ke rumah Nabi di samping masjid di Madinah. Setelah mengucapkan salam, mengetuk pintu mengucapkan salam, masuklah Bilal. Kemudian didapati Nabi SAW tengah menangis, terisak. Bilal pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" Ya Rasulullah, ada apa gerangan kau menangis? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Mungkin dalam persepsi Bilal, mungkin kita semua juga sama. Nabi Muhammad itu tidak layak menangis karena sudah dijanjikan surga. Yang pantas menangis, curhat, mengeluh kepada Allah karena belepotan dosa dan khilaf, kesalahan adalah kita. Tapi malah sebaliknya, nyaris kita nggak pernah menangis. Nyaris kita nggak pernah curhat, memohon kepada Allah agar dosa, khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bilal heran ketika menjumpai Nabi tengah menangis sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" Ya Rasulullah, ada apa gerangan kau menangis? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Nabi kemudian mengatakan, "Wahai Bilal, barusan turun ayat ini." Kemudian Nabi membacakan Quran surah Ali Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda bagi ulul albab, orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu orang-orang yang senantiasa berzikir, berdiri, duduk atau berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian merenungkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, ternyata tidak ada yang sia-sia yang telah Kau ciptakan. Subhanaka ma suci Engkau, faqina adzabannar. Jagalah kami dari siksaan api neraka. Demikian pula Siti Aisyah, seringkali ditinggalkan Nabi karena Nabi sholat malam. Siti Aisyah inginnya Nabi itu mendekapnya dalam tidurnya karena terasa nyaman. Bahkan salah satu mukjizatnya adalah keringat Nabi itu harum, sehingga kalau dipeluknya terasa nyaman dan harum. Tapi Nabi menyisakan sebagian besar malamnya untuk sholat malam. Siti Aisyah pun sempat curhat kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kan bukan sudah diampuni." Sampai Siti Aisyah mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Qad tawarromat qadamahu." Sampai kedua telapak kakinya kelihatan sudah payah, kelihatan sangat repot, dan mengatakan, "Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang?" Nabi pada saat itu mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Afalan akuna abdan syakuro." Tidak bolehkah aku termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah? Disimpulkanlah, didefinisikanlah oleh para ulama, syukur artinya beramal soleh. Syukur artinya beribadah. Karena syukur didefinisikan oleh para ulama adalah tampak kebenaran, tampak kebaikan. Jadi pada saat kita sholat seperti ini, kita sedang bersyukur. Sedekah, kita sedang bersyukur. Usaha, karena itu positif, amal soleh, itu sedang bersyukur. Kesimpulannya, syukur adalah beramal soleh. Dan beramal soleh kalau begitu akan menambah nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Jadi salat itu mengundang nikmat Allah yang lain. Zikir mengundang nikmat Allah yang lain. Bekerja nikmat akan mengundang nikmat Allah yang lain. Pendek kata, setiap amal soleh akan mengundang nikmat Allah yang lain. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, dosa akan menghilangkan nikmat yang lain. Maksiat akan mengundang bencana dan menjauhkan nikmat Allah yang lain. Itu yang pertama.
Jadi kunci taat kepada Allah dan Rasul yang akan mengantarkan berkumpul dengan para nabi adalah dekat dengan Allah, hablum minan nas. Yang kedua hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Hubungan dengan sesama di antara manusia. Nabi menyampaikan pesannya, puncak dari beragama sebenarnya adalah hubungan sosial yang baik. Ad-dinu wal muamalah, kata Nabi. Puncak beragama adalah hubungan sosial yang baik. Karena pesan agama, pesan sholat, pesan haji, pesan saum adalah pesan moral, hubungan sosial. Sholat itu perintahnya aqimus sholat, tegakkan sholat, bukan if'alus sholat, bukan lakukan. Aqimus sholat harus berdampak kepada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Realisasinya, realitanya, kenapa banyak sholat yang tidak berdampak perbaikan akhlak, mencegah perbuatan keji dan munkar? Mungkin kita harus evaluasi. Jangan-jangan sholat hanya sebatas ruku dan sujud, tidak untuk berniat memperbaiki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena puncak dari beragama adalah akhlakul karimah. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, wa altafuhum li ahli, dan paling lemah lembut kepada keluarganya. Jadi puncak dari beragama adalah akhlakul karimah. Nabi mengatakan orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan paling lemah lembut kepada keluarganya. Nah, akhlak kuncinya, intinya adalah berbagi atau memberi. Karena memberi bagian teristimewa dari akhlakul karimah. Karena Nabi mengatakan afdhalul ibadah idkhulus surur. Ibadah yang paling utama adalah membahagiakan hati orang lain. Membahagiakan bisa materi, bisa imateri. Tadi DKM menyampaikan program untuk berbagi dengan warung-warung sekitar, orang-orang sekitar yang terdampak Covid, yang mungkin nasibnya tidak sebaik kita. Mari kita berbagi dengan mereka. Karena sampai Nabi mengatakan, antum tunsaruna bi du'afaikum, kalian banyak dibantu oleh orang-orang lemah di antara kalian. Kalau kita kaya raya, berlimpah, mewah dan sebagainya, itu rata-rata dibantu oleh orang-orang lemah dan miskin di antara kita, yang membersihkan mobilnya, yang mengangkut sampahnya, yang membantu memasaknya. Itu adalah saudara-saudara kita yang secara ekonomi lemah. Nabi mengatakan, antum tunsaruna bi du'afaikum, kalian banyak dibantu oleh orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi pantas kalau tadi Nabi mengatakan ad-dinu wal muamalah, puncak beragama adalah hubungan sosial yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, mempertemukan kita dengan para nabi di surga. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua Khatib ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti khutbah pertama adalah bersyukur dengan cara beramal soleh. Kata Nabi, amal soleh itu amat sangat banyak, tapi dua yang paling istimewa. Nabi bersabda, khoslatani la syai'a abdul minhuma. Ada dua amal soleh yang paling istimewa, tidak ada yang lebih istimewa dari dua amal soleh. Yang pertama kata Nabi adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Orangnya disebut mukmin. Di Al-Quran surah Al-Bayyinah, orang beriman itu disebut khairul bariyah, makhluk terbaik. Kenapa disebut makhluk terbaik? Karena Allah menciptakan orang-orang yang beriman, kemudian kita menyembah kepada Allah yang menciptakan. Pantas orang yang tidak beriman disebut syarrul bariyah, makhluk terburuk. Kenapa disebut makhluk terburuk? Karena Allah menciptakan mereka, yang mereka sembah bukan Allah, yang mereka sembah yang lain, mensekutukannya atau menolaknya. Pantas disebut syarrul bariyah. Jadi yang pertama, amal yang paling utama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua kata Nabi adalah wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Semakin besar manfaatnya kepada sesama, organisasi, rumah, keluarga, termasuk rekan kerja,
masyarakat dan sebagainya, maka semakin besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi selanjutnya mengatakan ada yang paling buruk dari itu. Orang yang buruk adalah yang tidak ada manfaatnya buat orang lain. Terkadang dia tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, malah mendatangkan madarat, penyakit, sakit, madarat kepada dirinya. Dan lebih buruk lagi kata Nabi adalah orang yang bukan saja tidak ada manfaatnya, tapi mendatangkan madarat untuk orang lain. Makanya Nabi mendefinisikan muslim dengan mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim yang baik adalah orang muslim yang orang lain tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.